Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Syafiu. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin. Kali ini saya akan perbaiki handphone Vivo yang apabila dihidupkan dia sering restart seperti ini. Dia akan hidup dan mati lagi. Dia akan hidup dan mati lagi seperti ini. Bisa juga dia hidup tapi sebentar lagi dia akan mati sendiri, atau ketika dipakai untuk kamera atau dipakai untuk nelpon atau dipakai untuk nonton YouTube atau nonton apapun atau dioperasikan seperti biasanya, tiba-tiba handphone itu menjadi restart dan mati sendiri kemudian hidup lagi. Dan kita akan mencoba untuk mengecasnya terlebih dahulu untuk handphone ini. Kita coba sambil cas, kemudian kita nyalakan lagi handphonenya dan kita akan melihati apakah handphone itu mau masuk ke menu utama atau masih restart seperti tadi. Apabila handphone itu mau masuk ke menu utama, berarti kerusakan itu kemungkinan besar ada pada baterainya. Dan apabila handphone itu masih saja restart seperti tadi, seperti sebelumnya, berarti masih ada kemungkinan juga kerusakan itu bisa pada baterainya, bisa pada tombol on off-nya, atau bisa pada program atau IC-nya. Kita akan melanjutkan untuk menganalisanya. Dan sekarang handphone ini sambil saya cas, ternyata handphonenya bisa masuk ke menu utama. Kita akan mencoba untuk masuk ke menu utama dan mengoperasikan handphone ini. Di sini handphone sudah masuk ke menu utama. Kita akan mencoba untuk mengoperasikan handphone ini. Kita coba untuk menonton YouTube terlebih dahulu. Kita akan melihati seperti apakah kalau digunakan untuk menonton YouTube. Tapi di sini posisinya handphone ini masih saya cas. Saya sambil cas ketika saya mengoperasikan handphone ini. Dan ketika saya sambil cas, ternyata handphone ini bisa berjalan dengan normal. Saya pakai untuk nonton YouTube berapa kali juga masih normal. Dia masih nampak normal saja seperti ini, bisa dilihati. Dan kita akan mencoba untuk melepas casnya. Tapi sambil masih menonton YouTube seperti ini, kita coba lepas casnya dan ternyata handphone itu langsung restart saja seperti tadi, seperti pertama kali. Berarti dapat ditarik kesimpulan kemungkinan besar kerusakannya ada pada baterainya, yaitu tepatnya ada pada fuse-nya atau proteksi pada baterainya. Kita buka dulu handphone Vivo tersebut. Kalaunya mengalami kerusakan yang sama seperti ini, kemungkinan besar kasusnya pun sama. Apapun seri Vivo-nya itu kasusnya itu kemungkinan besarnya itu mengalami kerusakan yang sama. Karena di sini saya beberapa kali mendapatkan seri Vivo ini mengalami hal yang sama, yaitu kerusakannya sama seperti halnya kerusakan seperti ini. Dan kita melanjutkan dengan pelepasan back cover atau penutup belakangnya. Kita sisit dulu menggunakan mica bekas tempered glass. Ini adalah mica bekas tempered glass yang saya gunakan untuk menyisit handphone tersebut. Dan kita akan melanjutkan dengan pelepasan penutup belakangnya atau pelepasan bezel atau penutup mesinnya. Kita lepasi baut-baut penutup mesinnya satu persatu. Sambil menunggu, alangkah baiknya jika teman-teman membantu menekan tombol like dan subscribe-nya. Apabila sudah, terima kasih, semoga dimudahkan segala urusannya. Apabila belum juga terima kasih, semoga juga dimudahkan segala urusannya. Semoga juga dimudahkan dalam menekan tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Dan kita lanjutkan dengan pelepasan penutup mesinnya atau bezelnya. Kita lepas penutup mesinnya terlebih dahulu. Dan kita akan menganalisa baterainya terlebih dahulu. Apakah baterai itu masih layak untuk diperbaiki atau memang harus diganti baterainya. Setelah kita lihatin dan kita perhatikan, kita analisa, ternyata baterainya ini sebenarnya masih layak untuk diperbaiki. Dan kondisinya juga secara fisiknya masih bagus, tidak ada pembengkakan, tidak ada luka di baterainya atau tidak ada lengkukan-lengkukan pembengkakan dari baterainya. Secara fisik itu masih layak untuk dipakai. Di sini kita putuskan untuk memperbaiki fuse-nya saja. Kita lepas bagian atasnya. Kita lepasi semua isolasi bagian atasnya, kemudian kita arahkan ke atas seperti ini untuk rangkaian atas baterainya. Karena di sini kita akan memperbaiki bagian fuse-nya, yaitu dengan mengganti fuse-nya atau menjumper fuse-nya. Ada dua opsi di sini, antara menjumper fuse-nya atau mengganti fuse-nya. Karena di sini tujuannya memang memperbaiki baterainya saja tanpa mengganti baterai.
Untuk bagian fuse-nya di sebelah sini, ada sebelah kiri atau sebelah kanan ini ya. Sebelah kiri HP-nya, sebelah kanan sudut pandang kita. Kita lepasi dulu untuk isolasi penutup-penutup mesinnya, penutup rangkaian atasnya, agar kita bisa melihat jelas yaitu letak fuse-nya. Kemudian kita lepas juga, kita hilangkan, kita sobek isolasi penutup fuse-nya seperti ini. Ini adalah isolasi penutup fuse-nya. Kita akan melepasinya, kita bersihkan saja agar mempermudah ketika kita melepas dan memasang lagi fuse-nya. Di sini saya memang tidak melepas baterainya terlebih dahulu untuk mengurangi lengkukan-lengkukan apabila kita melepas baterainya, agar baterai itu tetap fit berada di 100% baterainya, agar tidak ada akumulasi penurunan pada baterainya. Dan di sini nampak terlihat inilah fuse-nya yang akan kita ambil, kita angkat fuse-nya. Ini adalah komponennya yang akan kita ambil dan kita angkat. Dan kita kasih flux terlebih dahulu untuk mempermudah pengangkatan fuse-nya ini. Kemudian kita solder, kita kasih sedikit timah pada soldernya. Kita solder kanan kiri, kanan kiri, kanan kiri sampai fuse itu bisa terlepas seperti ini. Nah, ini fuse-nya sudah terlepas. Di sini ada dua opsi pilihan untuk memperbaiki baterai tersebut. Kita langsung saja bisa menjamper baterai tersebut dengan menggunakan timah seperti ini. Kita jumper saja seperti ini, langsungkan saja dengan menggunakan timah. Ini adalah hasil jumpernya. Dan kita lepas lagi jumperan tersebut. Dan ini adalah fuse yang baru. Kita siapkan untuk mengganti fuse yang lama tadi yang telah kita lepas tadi. Di sini kita akan mencoba untuk mengganti fuse-nya. Kita kasih timah terlebih dahulu pada kaki-kaki fuse-nya, kanan dan kiri. Dan kita lanjutkan dengan pemasangan fuse-nya. Kita siapkan dulu, kita letakkan handphonenya seperti ini, karena memang posisi kita ini baterai tidak kita lepas, jadi memang agak mempersulit sedikit, dan kita harus meletakkannya sedemikian rupa agar kita bisa enak dalam pemasangan fuse-nya. Dan kita pasang fuse-nya, kita solder dari sisi kiri dulu atau sisi kanan dulu. Kita ambil satu sisi dulu dan kita rapikan satu sisi ini agar bisa lurus. Kemudian kita solder sisi yang lain dan kita rapikan, kita solder kanan dan kiri agar terpasang dengan plak dan sempurna. Setelah kita ganti fuse-nya, kita kembalikan lagi semua isolasi penutup fuse-nya tadi, penutup rangkaian atasnya. Kita kembalikan, kita rapikan lagi. Kita kembalikan bentuk baterainya seperti semula. Kita pasang lagi isolasi penutupnya. Dan kita akan mencoba memasang soket baterainya. Kita rapikan kembali dan kita coba untuk menyalakan HP-nya. Dan nampak terlihat sekarang handphonenya sudah mau menyala seperti sedia kala. Tidak ada dia restart atau mati hidup lagi seperti sebelumnya. Dan kita akan mencoba untuk mengoperasikan handphone ini setelah kita mengganti fuse-nya atau kita perbaiki bagian baterainya tadi. Kita akan mencoba untuk mengoperasikan handphonenya. Seperti halnya kita coba untuk menonton YouTube dan sebagainya. Kita coba untuk menonton YouTube terlebih dahulu. Apakah handphonenya masih mengalami restart atau mati hidup lagi, ataukah sudah normal seperti sedia kala? Setelah saya pakai untuk menonton YouTube dan mengoperasikannya setelah sekian lama, nampaknya handphonenya masih normal saja seperti sedia kala dan tidak ada restart atau mati lagi seperti sebelumnya. Berarti kerusakannya telah teratasi. Dan cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.